Kami izin menyampaikan sedikit tentang situasi itu secara umum. Saya memberi catatan-catatan khusus sebagai berikut. Dua anggota kami yang sudah kami gelar di sana, di mana yang distrik tadi, di ibu kotanya dari Kabupaten Jalimu itu Pak. Syarat ada yang masalah hiburan, kemudian yang masalah konflik pemukiman, konflik pertanahan. Demikian Bapak Menteri dan Bapak Panglima serta para pejabat sekalian yang Ya, alhamdulillah pagi ini Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022 saya Menko Polhukam baru saja mengadakan rapat koordinasi untuk menyikapi kasus-kasus khusus terbaru di wilayah timur Indonesia, yaitu kasus di Papua, kemudian kasus di Haruku, Maluku. Nah, tadi saya berkoordinasi dengan Panglima TNI, kemudian semua Pangdam dan Kapolda di Papua Barat, Papua, dan Maluku. Kemudian ada juga Kemendagri, ada juga Mabes Polri dan BIN. Yang hasilnya adalah bahwa di Papua yang ada di sana di timur itu ada 3 peristiwa. Satu peristiwa kebakaran di sebuah tempat hiburan. Kemudian ada konflik antar penduduk desa di Haruku, Maluku. Kemudian ada penembakan oleh kelompok kekerasan teroris atau kelompok teroris bersenjata di beberapa daerah atau tepatnya di sekitar pegunungan di Papua. Nah, kami bicarakan ini semua tadi, yang kesimpulannya itu alhamdulillah sekarang aman, terkendali, dan tidak ada satupun yang bermotif sara, ya. Mohon jangan dikembang-kembangkan, tidak ada motif sara. Di Papua Barat itu adalah kasus tempat hiburan, orang konflik mencari hiburan di sana, lalu ada perkelahian, lalu rumah dibakar, hiburan dibakar, lalu 17 orang meninggal. Kalau di Haruku itu konflik tanah antar penduduk desa yang merasa saling klaim karena mungkin sukunya berbeda gitu. Itu konflik, jadi bukan sara dalam arti sara yang dikenal di dalam politik, itu konflik tanah murni. Kemudian di Papua memang ada penembakan beberapa waktu terakhir ini, memang ada beberapa warga TNI meninggal, tetapi memang itu merupakan perubahan situasi baru di dalam pendekatan baru. Sekarang TNI itu bersifat defensif, tidak ofensif gitu. Ya, tapi satu kemajuan yang harus kita pelihara, tidak ada korban masyarakat atau warga sipil sejak ada pendekatan baru itu. Sasarannya memang kalau tidak ke TNI ya ke Polri, ke aparat. Nah, ini dulu masyarakat sipil, warga sipil harus dijaga dulu keselamatannya. Nah, sekarang bagaimana cara defensif dengan pendekatan baru, itulah yang menurut Pak Panglima tadi akan segera dievaluasi dan disempurnakan. Itu soal Papua, kerusuhan di 3 tempat itu. Nah, dari kami Kemenko Polhukam sendiri nanti akan membentuk tim, karena masalah yang sama di berbagai tempat dari waktu ke waktu itu sebenarnya masalah pertanahan. Di Papua juga ada masalah yang sangat mendasar dan laten, itu masalah tanah. Di Maluku juga, sehingga nanti saya akan segera mengirim tim ke sana. Itu akan mencoba mencari penyelesaian masalah tanah itu agar segera ada kepastian hukum. Bagaimana membangun kepastian hukum pertanahan di Papua dan di Maluku. Karena itu selalu menjadi masalah laten dari waktu ke waktu.
Nah, itu yang akan kami lakukan. Kebijakan tentang Papua tetap kita tahu bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah dalam arti luas. Siapa tuh pemerintah dalam arti luas? Ya, eksekutif, legislatif, presiden dan DPR itu sudah menyepakati untuk segera memekarkan Papua. Orang boleh tidak setuju, boleh setuju, tetapi yang jelas itu sudah berdasar pertimbangan yang matang, sudah melibatkan para surveyor, disurvei tentang itu, kemudian apa dampak sosial politiknya, kita akan jalan dengan rencana pemekaran Papua itu sesuai dengan agenda pemerintahan kita. Bahwa ada yang tidak setuju itu biasa, kita jalan. Kalau kita menunggu orang tidak mengkritik, maka kita tidak akan bekerja. Oleh sebab itu pemerintah tetap akan melangkah bersama DPR untuk itu.